Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Untuk adik-adik kelas besar, kelas tunas remaja, dan adik-adik kelas gembira, kita bersyukur pagi ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk kita beribadah kepadanya. Mari kita siapkan hati kita, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik, dengan penuh sukacita kita akan pujikan satu pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Di setiap jalan
Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, meskipun masih dalam ibadah online, tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berikan sukacita kepada kami Tuhan, dan biarlah Tuhan melimpahkan damai sejahtera dalam hidup kami, dan firman Tuhan yang akan kami dengar ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang membawa Alkitab atau yang sudah menyiapkan Alkitabnya, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Yehezkiel. Yang satu firman Tuhan dari Perjanjian Lama, satu bagian lagi dari Perjanjian Baru. Dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 dan 12. Yehezkiel 34 ayat 11 dan 12. Saya akan membaca dan adik-adik mengikuti dari rumah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dan kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dan dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Kemudian yang kedua dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, pada hari ini tema kita adalah mengenai frustrasi. Waduh, kata-kata ini memang sering sekali kita dengarkan ya, apalagi sekarang adik-adik harus sekolah daring, ya, kehidupan sangat membosankan, tidak bisa bermain dengan bebas dengan teman-temannya, tidak bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung, harus berada di rumah saja. Lalu di rumah juga situasinya sangat membosankan. Mungkin kita merasa di rumah tidak nyaman karena setiap hari nama kita dipanggil dan kita selalu mengerjakan ini, mengerjakan itu, atau juga kita merasa jenuh karena berada di rumah sendiri. Atau juga kita merasakan dalam situasi seperti ini, kita merasa bosan tingkat yang paling tinggi. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, pada zaman Yehezkiel, dia juga mengalami kebosanan, atau lebih tepatnya frustrasi. Frustrasi karena apa? Karena melihat kehidupan orang-orang yang percaya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan dikatakan rohaniwan yang ada di Israel tidak menjadi gembala yang baik. Nah, ini satu rasa putus asa, frustrasi, karena dia melihat figur yang seharusnya menjadi panutan, tetapi malah tidak menjadi panutan. Dan dia juga melihat kehidupan orang Israel, mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal mereka sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tetapi kehidupan rohani mereka kerdil.
Dan dalam bagian ini Yehezkiel merasa kecewa yang amat berat melihat gembala-gembala yang melayani umat Israel itu dikatakan gembala yang jahat. Karena itu dikatakan, dia menyampaikan firman Tuhan bahwa sesungguhnya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai-berai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita merasa kecewa, ketika kita merasa putus asa, kita melihat orang di sekeliling kita sangat membosankan, mereka sangat menjengkelkan, tetapi kita punya seorang gembala yang sangat peduli dengan kehidupan kita. Nah, adik-adik, rasa kecewa, rasa putus asa itu bisa datang. Nah, apalagi adik-adik ini kan bukan anak kecil lagi, tetapi sudah pra-remaja atau sudah remaja. Nah, tentu sudah cara berpikirnya sudah tidak seperti anak-anak lagi. Sudah mulai banyak tugas-tugas sekolah yang lebih berat yang harus dikerjakan. Juga di rumah mungkin tanggung jawabnya sudah mulai banyak. Belum lagi kalau kita mendengarkan orang tua kita ngomel dengan kita, itu tentu memberi rasa tidak nyaman dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita perlu mengenali rasa kecewa kita, atau lebih tepatnya kita bisa mengelola rasa kecewa, rasa kekhawatiran kita itu, dan mengenal kapan kita menjadi jengkel, kapan kita bisa marah, kapan kita bisa kecewa, dan kita bisa mengelolanya dengan baik. Nah, adik-adik, sekarang banyak anak-anak muda ketika mereka kecewa, ketika mereka tidak suka dengan orang rumah, mereka malah mencari orang lain. Dan orang lain ini membawa mereka kepada jalan yang sesat. Nah, hati-hati. Kekecewaan atau rasa frustrasi kita ini adalah satu lubang yang bisa dipakai oleh iblis untuk meracuni pikiran kita. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan bagaimana kita harus tetap menyadari bahwa ada satu gembala yang baik dalam hidup kita. Penghiburan dari gembala yang baik itu kepada domba-dombanya. Berbeda dengan gembala yang jahat. Pada waktu zaman Nabi Yehezkiel, di mana gembala-gembala di sini mereka tidak mempedulikan domba-dombanya yang sesat. Mereka tidak mempedulikan keadaan domba, tapi berbeda dengan gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu kitab Yehezkiel ini digenapi dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa mengenal suara orang yang kita kenal dari kejauhan? Tentu karena kita terbiasa mendengar suara mereka, apakah itu suara ibu kita, atau suara bapak, atau suara kakak, suara adik. Dari kejauhan jika mereka memanggil kita, kita sudah tahu, oh itu ibu yang memanggil, oh itu bapak yang memanggil kita, atau oh itu teman saya. Karena apa? Karena kita terbiasa mendengarkan suara mereka. Nah, analogi ini dipakai oleh Tuhan Yesus dengan menyebutkan domba dalam kehidupan yang nyata mengerti atau mengenal gembala. Karena apa? Mereka terbiasa mendengar suara gembalanya. Nah, adik-adik, kalau kita tidak terbiasa mendengar suara gembala kita, gembala agung kita, bagaimana kita mau bisa peka dengan suara Tuhan? Nah, karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita, domba-dombaku mengenal suaraku
dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi apa? Antara domba dan gembala ini terjadi satu ikatan, yaitu mereka saling mengenal. Tuhan Yesus mengenal adik-adik. Tuhan Yesus mendengar suara adik-adik yang pada saat ini mungkin sedang berada dalam pergumulan sekolah, keluarga, ekonomi orang tua, permasalahan dengan teman, atau apapun yang adik-adik alami saat ini. Gembala agung kita mengenal. Dan adik-adik kita dituntut supaya kita bisa mengenal suara gembala agung kita. Bagaimana? Kita harus rutin mendengar suaranya tiap-tiap hari dengan membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, kita jangan sampai salah langkah, ya. Zaman sekarang, apalagi dalam situasi seperti ini, penipuan sangat banyak sekali. Dan mereka mengincar anak-anak yang kesepian, yang merasa kesepian, yang merasa tidak disayang, yang merasa sedih, yang gak merasa punya teman, atau apapun situasi yang adik-adik alami pada saat ini. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Datanglah kepada gembala agung kita. Kita tidak pernah kesepian, karena kita juga punya penolong. Siapakah penolong kita? Ada, yaitu hamba-hamba Tuhan yang menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan. Mereka bisa mendoakan kita, mereka bisa menasehati kita, mereka mendengar keluh kesah kita, dan terlebih adalah gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Walaupun kita dengan sederhana menyampaikan doa kita, Tuhan tahu, karena dikatakan di Yohanes 10 ayat 27 ini, gembala kita itu mengenal domba-dombanya. Mari adik-adik, pada hari ini apapun keadaan adik-adik, apakah berada dalam situasi yang sulit, pergumulan, frustrasi, kekecewaan yang berat terhadap siapa saja, apakah terhadap keluarga, terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap saudara, siapapun yang mengecewakan adik-adik saat ini, mari kita datang kepada Guru Agung kita. Dia selalu menyambut kita, karena kita adalah domba-dombanya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini, yang kami dengarkan pada pagi hari ini, boleh mengingatkan kami lagi. Ketika kami kecewa, ketika kami frustrasi, ketika kami merasa sendirian, bahwa ada seorang yang sangat mengenal dan mengasihi kami, yaitu Tuhan Yesus, Gembala Agung kami. Mari Tuhan, ajarlah kami supaya kami peka untuk mendengar suara Tuhan, sehingga kami tidak tersesat, sehingga kami tidak jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kami putus asa, ketika kami frustrasi, kami justru datang kepada Tuhan, karena Engkau adalah tempat perlindungan kami. Terima kasih Bapa, berkati adik-adik, berkati orang tua mereka, berkati sekolah mereka, ekonomi keluarga, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, kami letakkan di bawah kaki salib Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk persembahannya adik-adik bisa kumpulkan dan disimpan. Nanti kalau papa mama ke gereja bisa dititipkan untuk disetorkan di gereja ya. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita mempunyai seorang gembala yang sangat baik, yang mengenal domba-dombanya, yang mengenal adik-adik di rumah. Dia tahu masalah dan pergumulan kita. Dia adalah Tuhan Yesus, dan dia juga adalah sahabat kita yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita menyanyikan pujian, ada satu sobatku yang setia.
ibadah kami pada pagi hari ini. Kami telah mempersembahkan persembahan kami, dan biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan menjalani hari-hari kami sepanjang minggu di depan kami ini bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kami hari demi hari, dan kami telah mendengar firman Tuhan hari ini. Ketika kami susah, ketika hati kami terasa sakit Tuhan, ketika kami kecewa, ketika kami putus asa dan frustrasi, kami datang kepada Guru Agung kami. Dan Tuhan, tolong Engkau pimpin kami seperti seorang domba dipimpin oleh seorang gembala yang baik. Berikan hati yang taat, berikan hati yang mau mendengar firman Tuhan. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaan, dalam situasi yang sulit ini Tuhan. Biarlah kami juga dapat melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.